Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Monika Oktriani Guru Singa dengan nomor induk mahasiswa 19011111990. Di video kali ini saya akan menjawab soal dari ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Aset. Pertanyaan yang pertama yaitu apa penyebab terjadinya banyaknya aset negara yang hilang. Nah, dari beberapa berita yang saya baca terkait hilangnya aset negara disebabkan oleh tidak adanya aturan tentang pengelolaan aset negara sebelum Orde Reformasi. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa banyaknya aset negara yang hilang di masa lalu karena lemahnya pembukuan alias tidak adanya neraca keuangan. Salah satu aset negara yang lepas ke pihak swasta yaitu Hotel Sultan Jakarta yang dulu bernama Hotel Hilton. Nah, menurut Sri Mulyani, kasus tersebut banyak terjadi di masa Orde Baru, di bawah pemerintahan Presiden Soeharto pada saat itu. Nah, kita bayangkan saja seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan yang terjadi secara besar-besaran itu terjadi pada kepemimpinan Presiden Soeharto. Tetapi tidak ada pembukuan barang milik negara. Tentu sangat miris. Tidak ada diadministrasikan. Nah, berapa banyak kerugian yang dialami di Indonesia? Tentu banyak sekali. Kemudian juga karena tidak adanya pencatatan aset waktu itu, juga menyebabkan para menteri dengan leluasa, dengan bebas menjual tanah negara tanpa ketahuan, secara diam-diam. Nah, karena tidak ada aturan atau payung hukum yang jelas tentang aset pada saat itu, menjadi pemicu tindakan tidak terpuji dari pejabat publik, ya, yang tidak memiliki moralitas untuk melakukan tindakan menjual tanah atau menjual aset negara. Bayangkan saja, ada aturan saja masih ada yang melanggar, apalagi tidak ada aturan, tidak ada payung hukum yang jelas. Dan mengapa saya mengatakan bahwa yang melakukan tersebut tidak memiliki moral, meskipun tidak ada aturan? Karena jika pejabat publik tersebut memiliki integritas, tidak mungkin ia menjual tanah yang bukan haknya. Tidak mungkin ia menjual aset negara. Pertanyaan kedua yaitu apa solusi agar aset negara tidak hilang atau tidak terulang kembali pada masa-masa mendatang dari perspektif saya. Jadi menurut saya solusinya tentunya harus ada payung hukum yang jelas. Dan ini sudah ada sejak Orde Reformasi di Indonesia, yaitu yang memiliki Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Nah, sejak saat itu, sejak Orde Reformasi, semua aset negara wajib untuk dicatat. Kemudian juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Dan masih banyak lagi aturan-aturan tentang manajemen aset atau pengelolaan aset ini. Sehingga ada kejelasan bagaimana aturan dan sistem mengenai pengelolaan aset negara yang benar, yang baik, yang efektif dan efisien seperti itu. Kemudian juga solusinya adalah sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dalam mengelola aset negara. Bagaimana pejabat publik benar-benar menjalankan siklus aset dengan efektif. Seperti yang kita ketahui bahwa siklus manajemen aset sendiri dimulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, kemudian pembinaan, pengawasan, pengendalian, kemudian juga pengamanan dan pemeliharaan, penatausahaan, penghapusan dan pemusnahan, pemanfaatan, pemindah tanganan, dan yang terakhir itu penilaian. Nah, agar siklus aset tersebut berjalan maksimal sehingga tidak terjadi kehilangan aset kembali di masa yang akan datang, maka diperlukan sumber daya manusia di lembaga yang menangani aset yang kredibel dan berintegritas. Dan solusi yang terakhir menurut saya selalu mengacu pada azas pengelolaan aset. Sebagaimana yang kita ketahui ada 6 azas pengelolaan aset. Yang pertama fungsional, yang kedua efisiensi, yang ketiga kepastian hukum, seperti saya jelaskan tadi,
ada payung hukum yang jelas. Kemudian yang keempat ada akuntabilitas, bagaimana untuk bertanggung jawab terhadap aset yang telah diberikan. Kemudian yang kelima ada kepastian nilai, dan yang terakhir ada transparansi atau keterbukaan. Baik, sekian penjelasan saya mengenai soal dari ujian akhir semester manajemen aset. Terima kasih.